Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karun Najat. Kali ini kita akan lanjut sesi untuk belajar OOP ya di. Coba kita lihat dulu. Oh ya, sekarang kita masuk di bagian implementasi array atau kalau di OOP itu sebenarnya bukan sebagai array biasa ya. Kita di sini menyebutnya sebagai dynamic array. Jadi dynamic array ini kita sudah berinteraksi langsung dengan tempatnya dia tersimpan di alamat RAM contohnya. Makanya kita eh, tampilkan seperti ini. Ada sekitar 8 baris data. Di sini dicontohkan A itu mengambil 4 ruang ya, atau di sini kita sebut sebagai bit. Jadi array A ini mengambil 4 bit. Kalau kita lihat di sini adalah sebuah kasus di mana ada array A yang menyimpan elemen dan elemen ditambahkan ke dalam sebuah list. Di saat listnya full, akan dijalankan instruksi seperti berikut. Akan dibuat array B dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi misalnya array A kan udah full nih. Kalau ada data yang masuk, akan dibuatkan terlebih dahulu array B dengan kapasitas kali 2 lah. Ini kan yang full ini jumlahnya 4. Jadi kapan mau ditambahkan kapan mau ditambahkan data baru akan dibuatkan array dengan jumlah 8. Nanti di sini kita sebutnya B. Setelah itu di sesi B ini A ini akan dipindahkan isinya semua ke dalam B. Lalu terakhir setelah semua data dari A itu pindah ke bawah ke array yang lebih besar ya, tempatnya sebelumnya akan dihilangkan. Nih, pertanyaannya kan misal kalau full lagi, berapa banyak kira-kira array yang harus disiapkan? Nah, ini common rule-nya, the new array have twice the capacity of the existing array that is filled. Jadi, kita akan selalu menyediakan array baru dengan kapasitas 2 kali dari kapasitas array sebelumnya yang sudah penuh ini. Jadi misal kalau ini 8 sudah penuh, berarti nanti array baru itu jumlahnya 16. So and so. Di sini ada fungsi untuk menjalankan instruksi seperti yang tadi. Di sini kalau kalian bisa baca ya. Ini ada, kita zoom sama-sama ya biar kalian bisa baca. Pertama akan dibuatkan kelas dynamic array. Init untuk menyimpan kapasitas. Jadi kita kasih tahu jumlahnya kapasitasnya berapa. Dan kita buat fungsi lain juga untuk cek panjangnya, get item untuk ambil item seperti namanya ya, append untuk menambahkan data, dan resize ini untuk membuat array baru. Jadi ya kalau arraynya full baru resize ini akan jalan. Dan yang terakhir itu make array untuk buat array baru yang akan digunakan untuk menyimpan mentransfer lah kita sebutnya, transfer data ke array yang baru yang lebih besar. Jadi A akan memanggil dynamic array, dia akan jalankan to init. Jadi kapasitas defaultnya itu adalah 1. Dia akan tambahkan 1 data, tambahkan 2, tambahkan 7, terus di print satu-satu. Udah sih gitu aja paling. Ini codingannya nggak tampilkan secara langsung ya, fungsi yang dipakai kalau misalnya arraynya sudah penuh. Jadi kita cuma bisa analisa itu fungsi yang berjalan kalau kita perhatikan ini devnya di masing-masing. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian dev append ya. If self sama dengan self capacity, jadi jumlah n apabila sudah sama dengan kapasitas. Jadi n ini yang menghitung jumlah array dan kapasitas ini yang menyimpan informasi berapa banyak maksimal data yang bisa masuk. Jadi apabila n ini sudah masuk, sudah naik 1 kan karena tadi datanya bertambah, akan otomatis dijalankan itu, dia akan panggil tuh fungsi resize. Nah, ini self resize kali 2 capacity. Jadi kayak begitu. Di dalam kelas ini dia memanggil fungsinya sendiri. Ini adalah salah satu penggunaan OOP yang bagus ya. Jadi pengguna itu tidak perlu menjalankan fungsi yang diperlukan secara manual. Jadi pengguna cuma tahu masukkan data saja. Kalau datanya full, akan disediakan space secara otomatis. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Apa ini? Kita lihat amortize analysis. Amortize analysis determining the time average running time for sequence operators. Oh, yang mencatat waktunya program berjalan ya. Worst case analysis for sequence operation for individual operation. Oh,
estimasi waktu dari keseluruhan program ya, bukan dari masing-masing fungsi. Dari understand running time, certain days, where standard work case analysis provide an overly pessimistic about generally applies to a method and consists of sequence of operation, where the vast majority of the operation are cheap, but some of the operation are expensive. If we can show that expensive operation are rare, we can change them to cheap operation and the bomb. What? Artificial cause is operation in the sequence. For the operation bonus to the sequence. Itu kita pahami dulu ya. Jadi dia semacam kurensi begitu yang saya pahami di sini ya. Jadi akan dilakukan distribusi sebuah nilai ya, ini cost, untuk setiap operasi yang berjalan di dalam sequence atau barisan program ya, dan akan dihitung totalnya untuk mencari nilai tertentu, whatever. Coba kita lihat lagi di sebelahnya ini. Kita bayangkan sebuah komputer tuh berjalan seperti sebuah mesin yang memiliki koin, mesin koin lah, yang meminta sebuah bayaran 1 cyber dollar per computing time. Jadi tergantung berapa banyak atau seberapa kuat kalian pakai ini komputernya, dia akan menagih sebesar 1 cyber dollar. Rate-nya nggak ditahu, tapi bisa kalian ukur tergantung seberapa berat programnya kalian begitu ya, bisa kalian ukur lah. Contoh misal kalian mau print dari 1 kalimat sampai 100 kalimat, misal dari 1 kalimat itu masih 1 token, kalau 100 kalimat sudah 20 token, bisa kalian hitung berat 1 token tuh kira-kira berapa gitu. Yang mirip-mirip dengan penggunaan token untuk AI ya, kalau kalian sering pakai. Terus kenapa harus ada amortized analisis seperti ini dong? Ketika program dieksekusi, kita seharusnya mempunyai cyber dollar yang cukup untuk menjalankan program ini sampai selesai. We can overcharge some operation in order to save cyber dollar to pay for others. Jika ada program lain yang ingin dijalankan, kita dapat menaruh kurensi yang agak lebih supaya tidak error. Mungkin ini untuk mendefinisikan penggunaan memori ya, atau alokasi sumber daya dari hardware lah. Jadi misal kalau satu program itu sudah dikasihkan proporsinya ya kan, misal program ini tuh sudah diprediksi memerlukan 10%, tapi ternyata di dalam program ini dia memanggil teman-temannya lain, misalnya ada file 1, file 2, file 3 yang tidak terhitung di dalam estimasi ini. Jadi apabila program ini dijalankan akan kemungkinan crash karena alokasi hardware yang dipakai itu tidak cukup untuk menjalankan program-program tambahan yang dipanggil gitu. Let's assume is a pen operation. Jadi operasi untuk menambah data menggunakan 1 cyber dollar. Dan untuk menambah ukuran array dari K ke 2K memerlukan K cyber dollar. Jadi kalau kita mau tambah kali 2 berarti space yang kita tambah itu akan kita bayar lagi. 3 cyber dollar untuk operasi. A pen operation does not cause an overflow. Apa bedanya dengan append biasa? Nanti kita lihat. There's a profit of 2 cyber dollar for each insertion that does not grow the array and is stored in the cell. Jadi kalau append biasa tambah 1, terus kalau arraynya masih ada sisa, berarti itu appendnya jadi 3 harganya ya.
Tapi kalau append-nya mau full dibikin array baru itu harganya jadi 1 karena mungkin duanya ini mau dialokasikan untuk bikin array gitu. Ini there's a profit of 2 cyber dollar for each insertion that does not grow the array and is stored in the cell where an element is inserted. Jadi kalau kita hitung secara cost ya, karena data ini digunakan untuk apa? Bukan. Karena proses penambahan data itu kita tagih sebesar 3, sedangkan kita bayar itu ke sistem cuma 1, berarti kita ada untung 2 kan. Terus apabila nanti arraynya kita akan tambah lagi kapasitasnya, kita memerlukan size dari K sebagai currency. Jadi K ini adalah besar dari array yang ingin kita tambahkan. Jadi misal K ini sama dengan 4 karena arraynya kita ukurannya 4 kan. Kita mau tambah tuh. Kita mau tambah jadi 8, 2K kan. 4 kali 2 8. Itu kita ditagih 4. Tapi karena per slot tadi kita sudah minta 3, satu untuk tambah array, satu jaga-jaga untuk arraynya mungkin mau digandakan. Nah, mungkin kita akan untung 1 per data, theoretically speaking that way. Nah, ini kalian lihat kan. Jadi doubling the size of the array will require 2 cyber dollar. The cyber dollar are stored in cell and this is a valid amortization scheme which is operation charge 3 and all computing time is paid for. Nah, itu kan kalian lihat. Kalau kita hitung per slot, kita bisa untung 1 sebenarnya. Oh, nggak semua untung 1 ya. Array yang terakhir itu akan di-charge 1 doang. Jadi hitungannya berarti tiap slot ini ditambah 1, tapi yang slot terakhir itu malah dikurang 1 ya, karena nggak cukup kurensinya untuk tampung pemrosesan untuk membuat array baru. Kayaknya gitu ya. Nah, ini jelasinnya agak ribet ya. Mah amortisasi bound quadratic satu primitive operation increasing array size by 2 cells, increasing array by 3 cells. Jadi fungsi yang ini nggak kali 2 gitu. Nah, coba kita lihat yang ini, penggunaan memori. Apa ini dari array? Ukuran array final itu akan pasti proporsional dari jumlah elemen yang disimpan. Seharusnya kan memang begitu ya. Jumlah array itu akan menyesuaikan dengan jumlah elemen yang disimpan. That is the data structure used in memory. Dalam sebuah kontainer seperti di RISC Python, criteria must be taken to store dynamic array guarantees memory usage. Oh, jadi karena misal sebuah array dalam kondisi statik yang nggak diapa-apain, itu seharusnya menggunakan alokasi resource sesuai dengan jumlah data di dalam arraynya. Tapi kalau misal array ini ingin dilakukan pengoperasian sesuatu, misal contoh nih kayak hapus elemen di dalam array ini, harus kita pastikan penghapusan array itu benar-benar selesai agar array tersebut tidak memakai resource yang berlebihan. Jadi misal array ukuran 8 menggunakan resource banyak 8% lah, jadi anggap saja 1 unit 1% yang dia pakai. Terus kita mau hapus yang terakhir jadi tinggal 7 data, itu ada kemungkinan penggunaannya masih 8% sekalipun data yang satu ini setelah kita hapus. Repeated insertion might cause the underlying
to grow arbitrary rush. We will no longer be a proportional relationship between the actual number of elements. Implementation data structure in array by maintaining authorized bound individual operator. Coba kita cek codingannya bagaimana ya. Oh, ini untuk cek ya, berapa banyak data yang dimasukkan, terus waktunya dia loading data itu berapa lama. Bisa kalau datanya masih 100, 2 detikan, datanya 1000, 1,8 detikan rata-rata. Oh, kenapa bisa lebih cepat? Mungkin beruntung saja. Tapi sudah naik 10.000, itu naik drastis 8,6, 1009,8, dia turun lagi ke 1,3. Ini rata-rata, jadi sebenarnya itu tidak mewakili per satu data ya. Contoh misal kayak di bagian yang ini, yang 8 sama 9 untuk 10.000 sama 100.000 ya. Nah, itu dia ada kemungkinan ada 1 atau 2 data yang loadingnya mungkin agak lama ya. Makanya dia bisa tinggi sekali rata-ratanya. Mungkin ada bottleneck atau apa gitu. Tapi kalau sudah sekitar ini berapa itu? 10 juta ya. Itu udah 7,8 per rata-ratanya. Nah, di sini bisa kita hitung per unit ya. Jadi tinggal kita bagi lagi per jumlah datanya. Berarti rata-rata satu data itu loadnya sekitar 0,2, 0,18. Oke. Amortized time for each append is independent of n. Independent of n. Only bound the chip operation. Iya, teorinya pokoknya ini untuk sengaja bikin alokasi daya dari masing-masing operasi itu agak mahal, supaya nanti apabila operasi yang lebih demanding diperlukan itu datanya sudah siap, atau cost-nya. Jadi cost-nya sudah siap sebelum dijalankan fungsi yang berat ini. Jadi misal itu fungsi tambah data sebenarnya memerlukan 1 unit saja, tapi sengaja kita tagih 3 untuk siap-siap apabila arraynya ingin digandakan gitu. Oke. Tapi bagaimana caranya kita jelaskan ini hasilnya ya. Ini bagusnya kalau kita belajar dengan pemahaman sendiri ya, bagus begitu. Efficiency of Python sequence types. Tuple typically more memory efficient than list because they're immutable. Tuple implement non-mutating behavior of list class concept time operation. Kenapa memory efficient? Immutable. Apa karena disimpan langsung di memori gitu? Computing count requires looping over all elements. The loop for checking and container of an element determining index of the element. Oh, lexicography comparison of phrasing iteration and property to the length of the sequence. Ini daftar fungsi yang dilakukan untuk tipe data tuple ya. Cek panjang data, menampilkan data, cek value, menghitung jumlahnya ya. Wait, what? Len sama count beda.
Oke. Value in data 2 ini kan dia looping. Oh. J sampai K itu running time-nya tergantung lokasi datanya, karena ada cek satu-satu ya. Ini looping over all element in an array. Evaluasi characterization of an array into instance when the different array set to be created. Set item require constant time, adding element, remove, extend, sama construct. Ini juga fungsi untuk menambahkan data di tuple, bukan cuma tambahkan sih. Oh my god, take control of me. Nah, ini kita masuk di codingannya secara langsung ya. Untuk menambahkan sebuah elemen di dalam list, fungsi ini insert k value memerlukan beberapa elemen untuk berpindah ke belakang sebanyak 1 unit untuk menyediakan sebuah ruang. Jadi apabila spesifik begitu mau dimasukkan sebuah data baru di nilai K, jadi misal di sini 012 mungkin di sini 8. Apabila kita masukkan di 8 itu ukuran arraynya akan dimundurkan ke belakang gitu ya. Coba kita lihat ya. Jadi sekalipun kosong itu arraynya akan berpindah ke belakang semua. Oh enggak, ini fungsinya dibuat nih kalau kalian lihat ya. Ini fungsinya dibuat agar data yang menempati itu otomatis dia pindah ke belakang. Jadi kalau full resize seperti biasa. For J in range ini kalau dia lihat apabila sudah penuh itu datanya dipindahin satu-satu ke belakang. Tapi waktunya ini itu relatif dengan banyaknya data yang berpindah. Jadi misal kalau di setelah K ini ada sekitar 5 atau 10 data, itu kan pindah 5 sampai 10 kali. Satu-satu kan pindah tuh. Tak 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 tak. Jadi tambah panjang yang berpindah, tambah lama waktu yang diperlukan. Oke. Nah, ini kalau untuk kita bandingkan ya. Misal ini kita masukkan di alamat 100, kalau K sama dengan 0 itu wait, lebih dari K tapi lebih kecil. Oh, N itu batas atas. Jadi kita masukkan K sama dengan 0. Apabila N nya itu 100 berarti sekitar 99 data yang berpindah ya. Kalau 1000 tambah banyak lagi 10.000. Nah, itu kalau kalian bisa lihat ya. Gitu. Nah, misal kalau kita masukkan tuh di K sama dengan N bagi 2, berarti kita masukkan data tuh pas di tengah-tengahnya. Jadi misalnya kalau data 100 itu kita masukkan data di nomor 50. Jadi otomatis tuh 51 sampai 100 itu akan geser ke belakang semua. Itu waktunya yang diperlukan sudah lebih sedikit ya, karena kita bukan start dari 0 lagi, kita start dari tengah. Nah, kalau K sama dengan N di sini kita lihat itu dimasukkan ke data yang ke 100 berarti ya. Tapi karena data yang 100 itu sudah ada, dia akan pindahkan 1 ke 101. Tapi karena arraynya full ya kan, itu dia akan jalankan resize. Dia akan jalankan resize terus dia pindahkan semua datanya ke array yang baru lagi. Makanya waktunya itu nggak beda jauh ya sama tambahin data biasa. Karena ini dia bukan cuma pindahin satu data, dia jalankan lagi fungsi resize untuk memindahkan semua data ke array yang baru. Gitu. Ini fungsi ini juga bisa kita lihat apabila jumlah N atau batas atas dari array itu sekitar 1000, 10.000, 100.000 sampai 1 juta. Tambah banyak data yang berpindah, tambah banyak juga waktu yang diperlukan gitu. Tapi kalau kita lihat fungsi untuk K sama dengan N, jadi untuk menambahkan data di bagian terakhir itu tidak terlalu signifikan ya perubahan waktu yang diperlukan, karena fungsinya dia ini tidak seberat memindahkan data satu-satu kayak tadi.
Kalau ini kan dia lompatin data satu-satu. Kalau fungsi untuk membuat array baru ini, dia tuh akan buat array baru terus dia pindahkan semua satu kali. Jadi fungsinya itu mungkin memori yang dipakai itu akan lebih tinggi, cuma karena fungsinya jalan bersamaan, waktu yang diperlukan akan lebih singkat gitu. Karena dia terpindahkan data satu-satu, langsung udah tarik semua gitu. Oke. Ini untuk menghilangkan elemen. Kalau untuk menghilangkan elemen, kebalikannya dari yang tadi ya. Kalau untuk menambahkan elemen, dia geser semua ke belakang. Kalau untuk menghilangkan elemen, dia akan masukkan data sampai ke titik yang hilang. Jadi misal kayak begini, anggap saja misal kalau n sama dengan 100 ya, kayak ini tadi. Terus dilakukan fungsi untuk menghilangkan data di nomor urut 50. Nah, itu 51 sampai 100 dia akan geser ke kiri sampai itu data yang 50 terisi dan jumlah datanya berarti 99. Jadi nanti yang 51 itu akan jadi 50, yang 52 akan jadi 51. Jadi semuanya itu dia dikurangi 1 untuk mewakili data yang bergeser ke kiri untuk mengisi data yang kosong tadi ya 50. Jadi status dari arraynya itu sekarang yang kosong bukan 50 lagi. Yang kosong sekarang adalah 90. Bukan, yang kosong itu 100 karena datanya kan 99, berarti yang ke 100 yang kosong gitu. Berarti resource yang dipakai itu mirip-mirip ya, karena data yang bergerak juga relatif sama. Ini untuk memanjangkan list sudah kita lihat tadi, dikali 2 ya. String class behavior ada string untuk membuat string baru. Kalau tadi kita bermain dengan angka, ini itu untuk memodifikasi data berbentuk string ya. Jadi kita akan menganalisa berapa banyak atau bagaimana sih proses yang berjalan di belakang saat kita memanggil fungsi-fungsi untuk memodifikasi string. Di sini ada juga penjelasan secara singkat. Misal kita menggunakan fungsi isLower, itu akan mengecek satu-satu hurufnya apakah ini huruf kapital atau bukan gitu. Oke, boolean behavior true atau false. Kalau misalnya true kapital akan diturunkan gitu. Nah, ini fungsi untuk mencari atau mencocokkan kayak content, find, index, count, replace atau split. Itu implementasinya kita lihat di sini 0 mn time complexity, starting the pattern and span, starting process taking the pattern matches. Jadi apabila dilakukan fungsi untuk mencari atau mencocokkan data, itu tergantung dari berapa banyak parameter yang dimasukkan. Jadi misal arraynya ini ada 100, terus kita mau cari itu pola di antara 50 dan 70. Berarti waktu yang diperlukan itu adalah sebanyak 50 dan 70 itu. Starting this for the pattern, starting position checking the pattern matches. Ya, jadi misal kita mau cari 5 kata yang spesifik, bagusnya jangan kita samakan dengan angka tadi ya. Misal kita mau cari itu 5 huruf yang spesifik, berarti dia akan jalan dulu semua. Dia akan cari misal dalam satu array itu 5 huruf yang berderetan. Itu dia akan cek satu-satu. Kapan dia sudah dapat batas bawahnya, dia akan cek sampai ke batas atas. Jadi misal itu kata yang dicari adalah saya misal SAYA, jadi dia cari sampai dia ketemu S, terus dia di depannya apakah cocok AYA, kalau enggak ya lanjut sampai dia dapat lagi S, baru dia cari lagi depannya AYA enggak. Kalau sampai berarti dia akan dapat, dia akan keluarkan, baru programnya akan berhenti atau fungsinya berhenti lah. Jadi tergantung seberapa rumit
syarat yang kita pakai di fungsi pencarian atau pencocokan tambah lama lagi waktu yang diperlukan. Oke. Nah, ini ada implementasi langsung ya. Menyimpan high score di dalam game. Nah, bagaimana caranya ini kita lihat. Itu kita zoom biar lebih jelas ya. Di dalam array ini ada beberapa informasi. Dari setiap bit itu dia menyimpan nama sama skornya ya. Jadi di byte 0 itu naik jumlah skornya tuh 1100 sampai setelahnya ya. Ini kalau dua data begini bisa kita sebut sebagai dictionary lah, karena ada data nama sama data skor, jadi data kiri sama data kanan. Untuk menyimpan deretan high score, kita membuat fungsi scoreboard dynamic array. Jadi scoreboard ini fungsinya sama kayak tadi ya. Jadi misal kalau scoreboard ini misal cuma taruh itu data top 3 doang, berarti yang ditampilkan tuh cuma 0, 1 sama 2. Tapi apabila ada data yang lebih tinggi yang masuk, jadi misal nih top 3 sebelumnya tuh paling bawah kan 720 nih. Tapi ada data baru nih 740 yang masuk jadi high score. Nah, otomatis yang 720 dan kawan-kawan ini akan lompat satu langkah ke bawah untuk bikin slot kosong agar 740 ini bisa masuk sebagai top 3 yang terbaru. Gitu. Ini fungsinya. Scoreboard di sini entry-nya sampai 10 ya, ditampilkan 10-an berarti 10 skor tertinggi. Oke. Ini untuk mengecek apakah masuk di high score atau tidak. Nah, ini untuk outputnya. Di sini kalau kita lihat pertama itu akan dibuat scoreboard kosong, terus akan ditambahkan skor ini berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 1770, 660 sampai di sini. Jadi kondisi scoreboard itu sementara seperti ini ya. Tapi apabila kita tambahkan scoreboard di antara mereka ini kan masih berurutan ini angkanya, nggak ada yang berbeda, ini kan turun semua 50, 20, nggak ada yang langkahi lah angka-angka di atasnya. Tapi kapan kita tambahkan angka yang melangkahi, ya misalnya ini kan bawah 500, ini malah tiba-tiba kita masukin ini 700. Nah, itu otomatis yang lain akan turun ke bawah nih, lihat ya. Yang 720 nya turun tuh, karena ada 740 yang lebih tinggi. Jadi gitu. Sorting sequence. Ini untuk sorting ya, sesuai nama, untuk merapikan data. Sistem sortir. Sebenarnya sih scoreboard kayak tadi ini yang mengecek, yang cek sepanjang ini nih tuh lebih besar atau lebih kecil dari skor yang lain, dia akan pindahkan otomatis. Ini sebenarnya termasuk algoritma sorting ya yang kita lakukan tadi, atau yang contohnya ini ya, scoreboard. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai nilai yang mereka punya ya. Misal kalau lebih tinggi berarti ditaruh di atas, kalau lebih rendah ditaruh di bawah gitu. Kalau ada juga biasanya kalau skornya sama persis, itu yang baru masuk yang akan di atas, yang lama itu akan turun di bawah sekalipun sama persis. Ya misal ada skor 500 nih, tapi mau masuk skor 500 yang baru. Ini karena datanya baru, biasanya itu akan diprioritaskan, jadi dia di atasnya 500 yang lama. Gitu biasanya. Kalau algoritmanya high score di dalam game ya.
ada yang tampilkan dua-duanya dengan nomor urut yang sama, tapi ada juga yang prioritaskan skor terbaru sebagai high score yang paling atas sekalipun nilainya sama. Ini fungsi untuk apa? Coba kita lihat. Ini sortir. Ya, sama kayak tadi ya. Ini kalau kita lihat itu sebentar, zoom lagi lebih tinggi lah biar enak ya. C ini data saat ini, B, C, D datanya tidak bergerak, mau dimasukkan A karena A nya ini mau masuk di depan ya, karena A ini itu data pertama, berarti nih semua data akan dipindahkan ya. Oh iya ini kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh eh, algoritma sorting ini dia akan mengecek, dia bandingkan dengan di depannya lah. Pertama itu dicek angka C, angka C, huruf C. C itu lebih dulu nggak dari B kan? A, B, C. Enggak kan? Berarti dia stay, nggak berpindah. Nah selanjutnya D. D lebih tinggi dari C enggak? Enggak kan? A, B, C, D masih di bawahnya, berarti nggak pindah. Nah, terus kita cek selanjutnya. Setelah D itu ternyata A. A ini lebih tinggi daripada D, dipindahin lah. Masih lebih tinggi daripada C, dipindahin lah. Ini toh, yang kedua, yang di tengah. Dicek di sampingnya lagi sama B, lebih tinggi daripada B, dipindahin lah lagi sampai dia dapat A. Ini tidak ada lagi di depannya tuh yang lebih tinggi. Dan dijalankan juga logika selanjutnya kayak tadi ya. Apakah lebih tinggi daripada D? Dibandingkan, kalau enggak ya enggak turun. H enggak ya. Nah G ini dia bandingkan dengan H. Karena dia lebih kecil, bukan G yang maju ke depan ya, ini H yang mundur ke belakang. Coba lihat. G, H, iya. Jadi H nya mundur ke belakang, G nya ke depan. Nah, barulah gilirannya F, karena tadi H kan sudah dicek. Karena tadi pas G ini sekalian diverifikasi itu tempatnya H sudah ada di tempat yang benar, karena G itu dia pindahkan juga H. Nah, kalau F dia cek sama H duluan dia cek sama G duluan dia, jadi dia dilakukan perpindahan 2 kali sampai datanya tersortir. Ini termasuk algoritma apa ya? Kayaknya classic sorting deh ini. Kayak insertion sort algorithm. Oh, ada namanya ternyata insertion sort gitu. Dia cek data di depannya baru dilakukan perpindahan. Kriptografi sederhana ini mengganti sebuah huruf dengan sebuah format yang telah ditentukan ya. Jadi misal inputnya A itu terus dimasukkan ke dalam fungsi yang merubah huruf A menjadi 2 huruf setelahnya. Berarti A nanti setelah dimasukkan ke fungsi cipher berarti dia akan jadi C. Kayaknya Caesar cipher tuh kayak gitu deh. Replacing letter with a letter that is a certain number after it. Ya, jadi kayak begitu. Ini contohnya adalah Caesar cipher. Dia itu caranya dia bekerja adalah mengubah sebuah huruf menjadi huruf yang urutannya itu beberapa huruf di depannya, entah 2, 3, 4. Ini tuh yang paling gampang di crack ya, atau kita terjemahkan ke teks aslinya. Ya, kita terjemahkan ya caranya tinggal kita mundurin lagi. Misalnya kalau ciphernya itu dia merubah 3 teks ke depan, untuk bacanya ulang menjadi plain text, kita tinggal mundurkan 3 huruf ke belakang gitu. Oke. Dataset multidimensional. Wah. Multidimensional itu ya dua dimensi sudah masuk multidimensional sebenarnya, karena ada data X sama data Y. Contoh ya kayak gambar. Tapi biasanya di dalam X sama Y itu kan ada lagi nilai ya di dalamnya, yaitu nilai warna. Nilai warna itu kan biasa ada 3 tuh, red, green, blue.
ya bisa termasuk juga multidimensional. Jadi pixel ada panjang dan tinggi, tiap pixel ada nilai warna, dan di per nilai warna itu ada rentang dari 0 sampai 255. Contohnya dalam gambar begitu ya. Ini ada cara untuk membuat multidimensional list. Kali C kali R tidak bisa, kenapa? The problem is that all R entries of the list known as data are reference to the same instant a list of C zeros. Why? Oh, karena referensinya sama ya. Jadi sekalipun kita panggil satu kali, dia tuh terganti tiga-tiganya. Karena di atas itu dikali 3. Jadi data ini tidak bikin variabel 3 begitu. Tapi dia bikin 3 array di dalam satu variabel ini. Wow. Jadi misalnya data kali 3, data kali 5 itu memang terbuat 5 array, tapi semuanya masih tersimpan dalam satu variabel data ini. Makanya pas di print ini muncul 3 array karena di depannya tadi itu dilakukan array itu. Buat array 0 kali 3. Jadi dibikinkan array dengan panjangnya 3. Terus di luarnya dikali 3 lagi. Jadi ini array dalam array. Jadi kalau misalnya di baris kiri dan baris kanannya itu ada 2 kurung siku gitu. Implementasinya oke. Ini adalah ringkasan dari sebelumnya: low level array, referential, dynamic array, sequence, list, tuple, string, bagaimana caranya mereka bekerja, analisa waktu pengoperasian dari array-array ini, dan pengaplikasiannya, contoh-contohnya kayak tadi, decipher, perpindahan data, sorting, segala macam ya. Dan yang terakhir itu untuk membuat array multidimensional. Oh, coba kita lihat salah satu contohnya ya, yang terakhir ini. Ini kayaknya menarik nih, agak panjang soalnya codingannya. Ini ada kelas itu tic-tac-toe. Tic-tac-toe untuk ini untuk jalankan game baru. Server 3 for the range. Oh, bagusnya kayaknya kita run langsung aja ya, sabar ya. Bagusnya saya siapkan dulu boleh tadi deh. Sabar, saya ambilkan dulu paling codingannya. Kita salin saja langsung dari PPT-nya. Daripada kita tulis satu-satu ya kan, mending kita lihat langsung aja di dalam aplikasinya gitu. Ini itu ada, ini dibuatkan board kosong kali 3 4J in range 3. Jadi ini sama kayak yang di contohnya tadi ya, 3 kali 3 juga nih dibikinkan. Terus kita itu datanya adalah X, berarti kita main sebagai X di sini. Ini kalau melebihi jarak dari kotak, ini kan batasnya itu 3. Tidak bisa. Kalau surfboard tidak sama dengan kosong, jadi ini untuk pengecekan apabila di dalam board ini tuh ada isinya. Ini kalau kalian mengakses board ini ya, kalian harus
deklarasikan dua kali seperti ini, I sama J, karena ini dua dimensi. Jadi kita cek array dalam array. Karena targetnya kita ini J sebagai field input, jadi kita harus cek dua kali seperti ini. Ini ada fungsi di bawah itu winner untuk cari pemenangnya. Kalau sudah berubah is not none, misalnya kalau winnernya sudah ada berarti ini gamenya sudah selesai, ada yang menang. Kan kalau seri juga bisa ya. Coba kita lihat lah. Wait, what? If self dryer sama dengan X dijadikan bulat. Sampai what? Nah, coba kita cek Pak ya. Langsung jalankan saja lah. Buset. Game marks 1.1, game mark 0.2, game mark 2.2, game mark 0.0, game mark 0.1, game mark 2.1. Create game winner. Jadi ini dijalankan di latar belakang ya. Nanti game ini yang keluarkan semua pakai print. Kita buat sendiri deh. Jadi misal itu kita jalan berarti game mark ini kan X duluan ya, berarti itu kita ambil tengah deh, 2.2 kan untuk di tengah. Selanjutnya tuh bulat. Oh, gunanya fungsi 2 tadi itu untuk flip ini tuh untuk balik per input. Jadi kalau input pertama selesai, dia akan kembalikan ke input tipe 2 yaitu bulat. Ini selanjutnya bulat, misal bulat itu akan main di tengah bawah. Jadi game mark 3.2 3.2. Ini kalau kita buatin what the invalid board position. Oh, ini bukan 1, 2, 3, sorry. Berarti karena ini startnya dari 0, 1, 1 berarti ya. 1, 1 itu tengah karena indeksnya. Aduh. Ya, oke. Kalau kita mau taruh di bawah itu berarti 0122,1. Nah, coba kita print. Yap. Ya, jadi kalian biasakan ya kalau main sama array, ingat indeksnya tuh dari 0. Jadi 1 sama dengan 0. Atau enggak kalian apply logic aja lah, semua angka yang kalian masukkan kurangi 1 aja dulu. Nah, selanjutnya gilirannya X ya. X itu dia mau jalan di kiri misal, berarti kiri tengah, berarti 1.1. Kita run lagi. Oh, bukan, sorry. 1.0, ya. Karena kan udah belok ke kiri ya. Nah, gitu. Nah, bulat udah lihat mau menang tuh X, jadi dia akan palang di 1,2. Nah, X akan mau coba lagi menang
dia akan masukkan itu di 0.0 di kiri atas. Jadi seperti ini. Udah bulat is cook ya. Itu udah 100% pasti X akan menang karena udah 2 jalur tuh. Tapi ya udah bulat pasrah. Dia taruh itu di 2.0 bawah kiri ya, seperti ini. Tapi karena X masih ada jalurnya, dia akan taruh di 2.2. That seals the game. X menang coy. Jadi seperti itu ya, bisa kita pakai fungsi tadi untuk kita main sendiri aja lah, nggak perlu kita pakai yang kayak begini. Jadi kalau kamu coba-coba begitu tes bisa lah. Paling cuma sampai situ saja ya. Oke lah kalau begitu, karena tadi juga kontennya masih agak panjang, kita tidak ada yang kita ketik juga ya codingan ini, paling cuma copy paste aja terus kita coba secara langsung ya. Makanya tadi kita cuma baca-baca aja gitu, karena yang fungsinya semua cuma contoh implementasi ya. Dan tadi itu kita full belajar tentang konsep perpindahan data begitu. Kalau kita mau codingkan secara visual sebenarnya bisa saja, cuma daripada terlalu ribet mending kita bikinkan contoh kayak begini, contoh kayak kita main game gitu. Jadi ini untuk dia bikin array, disiapkan untuk simpan posisi 3x3, untuk masukkan juga seperti ini. Oh ya, coba kita edit. Misal kalau ini 4 jadinya kayak bagaimana itu? Oh, masih jalan dia. Oh, that's interesting. Ya ini sudah jadi 4x4 ini. Coba kita tes ya. Jadi misal kalau entahlah, mungkin X sudah jalan kan misal sampai sini. Nah ini udah begini. Tapi bulat mau curang ya kan. Wah nggak mau, aku mau bikin jalur sendiri aja lah biar menang. Itu bulat berarti dia masuk di ini 0, tapi itu dia 0, 1, 2, 3, 0, 3 ya berarti. Defying physics. Oh, invalid board position. Coba 2. Lah masih masuk dia anjay. Coba kita edit di atas ini untuk dia bolehkan ya. It's a win for a given player. Wah, agak ribet cok kalau kita masukkan. Iya. Kalau kita bikin 4x4, logiknya ini kita harus tulis ulang ya. Jadi kita harus tambahkan itu, contoh kayak begini tuh, kolom 3 berarti lewat. Oh ya ribet, kita harus tambahkan per kolom satu lagi bos. No. Terlalu susah malah kalau gitu ya. Mungkin ada cara yang lebih efisien ya daripada ini untuk mengecek menang. Jadi dia akan scan misal semua posisi, terus dia cek tetangganya, apabila sama tetangganya itu dalam diagonal. Oh sebenarnya udah cocok nih, ini kan udah cek satu-satu, cuma kan bervariasi, ada misal jadinya itu X dapat menang tuh di baris pertama secara diagonal tuh row 1, row 2, row 3, row 0, 1, 2 ya. Kolomnya juga yang menang ke bawah 0, 1, 2. Terus diagonal sama reverse diagonal. Jadi itu silang ke kiri sama silang ke kanan.
Wah iya ini ribet sekali kalau kita mau tambah dimensinya ya. Nggak sesimpel kita cuma ubah angka yang di atas ini. Kita harus tambahkan kondisi menangnya supaya dia scan juga sampai ke dimensi di luarnya 3 kali 3 tadi. Kalau ini kan dia cuma cek tuh dari 012. Jadi dia cuma cek itu dimensinya 3 kali 3. Kita harus tambahkan semua ini untuk dia cek kolom yang selanjutnya juga. uh Ya udahlah, paling nanti kita lanjut saja lagi lain kali ya. Oke, kalau begitu sampai sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kita jumpa lain kali lagi ya. Dadah.